Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang aritmatika, fungsi sum, min, max, dan average pada Microsoft Excel. Simak ya tutorialnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang formula dasar pada Microsoft Excel. Nah, di sini ada istilah aritmatika dasar. Jadi dalam Excel ini ada fungsi formula dasar, yaitu untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel. Jadi setiap pengguna formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Excel. Yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Nah, di sini misalkan kita akan membuat aritmatika dasar, yaitu tentang fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan bikin sebuah tabel. Misalkan tabelnya terdiri dari 4 kolom, kemudian 5 baris. Untuk membuat tabel, kita klik di sebelah sini, kemudian klik All Border. Ya, diklik dari Group Font. Klik. Nah, ini sebuah tabel. Nah, di sini misalkan kita tuliskan untuk judulnya, misalkan uraian. Yang di sininya misalkan data 1. Kemudian data 2. Selanjutnya hasil. Nah, di sini misalkan untuk penjumlahan. Selanjutnya pengurangan. Perkalian. Satu lagi ada dengan istilah pembagian. Nah, di sini bagaimana? Ini sudah melebihi baris. Nah, ini bisa kita geser dengan di sininya tuh ada tanda panah kiri kanan untuk kolom. Kita klik di sini, langsung kita geser sesuai yang diinginkan. Di sini juga sama ya, dengan ada tanda panah ini bisa kita lebarkan juga. Nah, tapi kita kan ini belum perlu ya. Biar sama ini kita belum. Nah, ini untuk menambahkan pembagian ini belum ada kan? Pembagian ya, pembagian ini terlalu ini. Nah, ini untuk mengedit tinggal klik 2 kali. Di sini kan Ibu kelebihan R-nya, kita klik 2 kali di sini. Nanti akan muncul kursornya, kemudian di sini kita hapus R-nya. Nah, ininya kita tinggal di shift panah aja atau di blok, kemudian klik lagi All Border. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita misalkan ada angkanya, kita tuliskan angkanya misalkan seperti ini. Terus ini misalkan 20 dikurang 7, berapa hasilnya? Kemudian perkalian 30 dikali 4, misalkan berapa? Kemudian 25 dibagi 5 itu berapa? Nah, untuk menuliskan ini hasilnya, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan ini harus selalu dengan sama dengan. Yang pertama kita tinggal klik posisi data pertama ada di mana. Kita tulis di sini, tahu ini 25 itu ada di kolom B baris ketiga. Kita tulis B baris 3. Nah, ini langsung posisi yang biru di situ. Nah, langsung pakai tanda penjumlahan tambah. Nah, yang ini bisa juga nggak ditulis, kita geser aja langsung pakai panah. Geser misalkan untuk data yang kedua ada di C3, geser aja ke C3, langsung kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk pengurangan sama dengan, caranya sama seperti tadi, bisa digeser, dikurang data yang kedua. Seperti ini. Perkalian juga sama, misalkan data 1 dikali data kedua. Seperti ini. Pembagian juga sama, data 1 dibagi, kalau bagi seperti ini simbolnya, dibagi data kedua.
Nah, seperti ini. Ya, kalau perkalian itu bintang. Coba lihat ada di atas itu kelihatan ada B3, itu ada di formula barnya ya. Itu kelihatan itu rumus-rumus yang digunakan. Nah, itu untuk aritmatika dasar. Nah, selanjutnya ada fungsi yang sering kita gunakan, yaitu fungsi sum ya, min, max, dan average. Fungsi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data. Nih, apabila data yang kita jumlahkannya banyak, 1000 atau 100, kan nggak mungkin kalau kita ditambah-tambah gitu ya, pakai itu. Nah, untuk mempercepat perhitungan kita menggunakan fungsi sum. Caranya seperti biasa sama dengan tinggal kita ketikkan aja sum kurung buka, kemudian kita di sini ada tulisan number 1.2 number 2. Number 1 itu merupakan data awal yang akan kita jumlahkan. Di sini data awalnya ada di posisi B3. Tinggal klik langsung seperti itu boleh, bisa diketik juga boleh. Kemudian titik 2, sampai mana datanya akan dijumlahkan? Yaitu sampai misalkan sampai B6. Nah, seperti ini kan. Tinggal kurung, tutup, dan enter. Seperti itu. Untuk pinggirnya juga sama. Kalau kita ingin menjumlahkan, tinggal kalau pinggirnya sama, rumusnya sama, kita tinggal Ctrl C. Di 100 ini kita Ctrl C di papan di keyboardnya, kemudian pindahkan ke sini. Ini tinggal di enter. Sini juga sama, Ctrl C, pindahkan lagi ke sini, tinggal enter. Nah, seperti itu untuk menjumlahkan. Yang kedua yaitu tentang min. Min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah dari kumpulan data. Nilai yang terendah dari data 1 yaitu, nah, kita caranya sama dengan tulis min kurung buka. Data ke-1 itu apa aja? Yang pertama B3 sampai seperti tadi caranya sama, sampai B berapa? B6. Seperti ini, kurung tutup. Ya, ini betul kan? Ini tinggal di Ctrl C, langsung aja bisa di shift seperti ini. Sekarang max. Max juga sama. Kalau max itu yaitu berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan data. Sama caranya, sama dengan max kurung buka, kemudian sorot datanya sampai mana, dari mana sampai ke mana. Nah, sampai sini, kurung tutup, enter. Kemudian di copy, paste. Shift panah ke samping. Ini maksimal dari angka ini ke sini. Nah, selanjutnya yaitu tentang average. Average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data. Average. Nah, caranya sama, tinggal tulis aja average. Average kiri kurung buka, kemudian datanya seperti tadi. Dan awal dari mana sampai ke mana, sampai ke sini misalkan, enter. Di sini kalian tinggal copy paste seperti ini. Sudah selesai. Nah, ini tinggal kalian bikin tabelnya. Nah, seperti ini. Ini untuk menggunakan warna, tinggal di blok mana yang akan diwarnai. Misalkan ini warnanya minta warnanya hijau. Nah, seperti ini. Ya. Sekian dulu dari Ibu. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.